Allahumma zidna ilman warfa'na ya kasifal mushkilat isi ala ujiba abuju bihal ma'ani hatta toya khawya bihal mushkilat wa khabarna minal khawri wal ilami wa anta wabdu uli amri wa anta Allahul ghuyub innalahina yasharuna Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam man sholla arba'ina yawman fi jama'atin la taqulu fiha takbiratul ihram tataballahu lahu barokataini barokatan minan nar minan nifaq wa barokatan minan nar matulawi sawrimo matulawi sawrimo bin sholawat lakoni sholat sokongan arba'ina kelawan petang puluh apa itu arba'ina kelawan petang puluh apa yauman jinani as-sholawati khomsa as-sholawati khomsa kelawan sholat lima waktu lataku arba'ina kadzal taqwa kana yauman jinani as-sholawati khomsa kelawan pira-pira sholat lima waktu oleh sholat maghrib jamaatin hal tetep ing dalam jamaah tapi syaratnya lataku berkali orang pot iman bihadil alun arba'ina yawman utawa jamaah apa takbiratul ihram takbiratul ihram kutiba mongko den kata mongko nulis kemestaan nulis sapa Allah lahum maringan bahwa ini bebas ing kebebasan dulu rupane baroatan bebas minan nifaq saking penggawe munafik wa baroatan lan bebas minan nari saking neraka iki tasih nerusaken fadilah jamaah dalam kemarin sudah dijelaskan banyak tentang fadilahnya jamaah iki namun sebelum mawon Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa sholat jamaah 5 waktu selama 40 hari dan tidak ada satupun yang ketinggalan takbiratul ihram. Jadi mulai awal sampai akhir hari 40 itu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Maka Allah akan memastikan dia bebas dari sifat munafik. Munafik yakni penggaweane wong munafik. Penggaweane wong munafik niku apa? Penggaweane munafik niku diantaranya yaitu ba'iza qaum ila sholati qaum salah. Lek lakoni salat males itu munafik. Yuro nang ngasa tukang pamer nang menungso itu wong munafik. Wala yaqulunallaha illa qalila. Lah salat para zikir sedikit ora tau pinjam lancing masalah kecil itu wong munafik. Itu diantarani dan termasuk tandane wong munafik yaitu ida kata lek ngomong tukang ngabdi wa ida tumina khona lek dipercaya cidro lek dipercaya
berkhianat. Wa idza hadasa kadzaba wa idza tumina kona wa idza wa'ada akhlafa, lek janji tukang ngapeti. Nah, kalau panjenengan mampu membuktikan sholat selama 40 hari tidak ada ketinggalan takbiratul ihram sama sekali, insya Allah janji Gusti Allah akan dibebaskan dari dua munafik. Dua bebas, satu bebas dari pekerjaan munafik tadi. Nomor loro, kalau tidak bebas dari munafik sudah otomatis bara'atan minan nar, akan dibebaskan dari perbuatan neraka. Artinya dia itu akan merasakan lazzatul amal, lazzatul jamaah, sehingga ketika sudah merasakan lazzatul jamaah niki akan enggan untuk maksiat, enggan untuk melakukan perbuatan sing marakaken nang neraka. Mulane kanjeng Nabi dawuh as-sholatu imaduddin, salat niku tiang agama. Kapan-kapan salat niku apik, mongko agama liyane yo apik. Kapan salat niku ora bener, mongko agamane sing liyane yo ora bener. Karena itu juga hubungan besok di hari kiamat sing paling hisab terlebih dahulu adalah sholat. Wono sholat itu padha karo CCTV. Didelok CCTV ini ngoten. Kalau CCTV-nya itu bagus, kenyataannya ya bagus. Kalau memang CCTV-nya itu jelek, ya nanti aslinya ya jelek. Lah kapan sholat ini usai diterima, maka amal yang lain juga diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, maka lainnya juga tidak diterima. Ini urusannya sholat. Ketoi niki gampang, tapi orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, sulit untuk melakukan sholat selama 40 hari orang ketinggalan takbiratul ihram blas. Lah ini pembiayaan itu ono cerita, ono wong ono bocah santri niku tergila-gila karo bunyai. Kok biasa bunyai niku cantik-cantik. Lah ora cantik ya ini ora pasti gelem. Lah krana cantik santri niku ya jenenge anu nuwasa bunyai niku terpesona jam gak iso turu, mangan gak enak, turu gak nyenyak, selalu kepingin nek ketemu karo bunyai niku. Akhirnya krana gak kuat ngempet matur nang kiai ini dengan terang-terangan. Karena diterus-terusno niki nanti awake iso dadi mati ngenes. Sakwise matur matur kepada kiainya, dengan kiainya dimintakan silakan enggak apa-apa kamu akan mendapatkan kiai, tapi syaratnya kamu harus mengikuti jamaah saya, ikut berjamaah selama 40 hari dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Berarti mulai kiai ini sudah siap untuk takbiratul ihram, kamu sudah siap di masjid. Takbiratul ihram bersama, salam bersama. Oleh kalau syarat semacam itu mawon, siap kiai, terus dilaksanakan. Dapat 39 hari dengan kiainya ditimbali sana. Piye? Boten sido kiai. Putraki pun boten 19. Lopo dia mendapatkan diketokaken kali Gusti Allah ganjarane jamaah 40 dina niku midodari sing dolak-dolok mripate. Wah, sing balung sum-sume niku saged ketawis saka njaga ayune boten karuan. Sehingga lek tiyang pun semerep midodari niku ningali wong wedok ana donya wis hampa kabeh, elek kabeh. Wis ora seneng blas, akhire semakin lempeng, semakin terpandang lek jamaah semakin
kuat lek ibadah wis ora kepingin dunya. Lho niku lho lek ketok ganjarane salat 40 dina mulai awal sampai akhir. Wong niku namung ngipi mawon. Lan nate diceritani Kyai Imam Yahya Makrus. Kyai Makrus niku nate selama 2 bulan sampai 3 bulan niku kados yang nengleng. Nengleng niku ya wis kali bunyai barang niku pun mboten kathah met mboten kathah met. Nengleng nglamun sehingga sampai kali bunyai niku dicurigai kalau punya wil. Wil niku wanita zaman lain. Nah, terus setelahnya 3 bulan itu baru waras. Ternyata apa? Mantun ngipi ketemu karo widodari. Niku gur ngipi tok mboten loro temenan. Ngipi ketemu widodari ketemu mawon. Masya Allah wis ayune mboten karo-karuan sehingga luasno wong wedok nggih dunya niku pun mboten met elek kabeh wonten sing apik kabeh. Niki lek pun rumat pemane roh temenanan. Iki ngipi mah. Lah ketika mboten ngipi lan kali Gusti Allah diterima ibadah selama 40 hari niku diterima, niku akan tambah semangat untuk melaksanakan ibadah. Lane dawuh Kanjeng Nabi, al amal ba'dal amal sawabun atau ba'da ta'at sawabun di ta'atillah tabu al maksiatu ba'dal maksiat iko pun dita'atillah ketisabkan maksiatullah. Wong kapan mari maksiat kepingin maksiat maneh, mari maksiat kepingin maksiat maneh, mari maksiat kepingin maksiat maneh, karena maksiat yang kedua itu sebagai ukubah siksane saking maksiat yang pertama. Sebagaimana yang ketika taat akan senang taat, kepingin taat, kepingin taat itu adalah pahala daripada taat yang pertama. Ketika yang kedua diterima juga akan kepingin taat lagi. Apalagi kalau sudah bisa melaksanakan sholat 40 hari ini diterima, akan semakin seser untuk melaksanakan ibadah yang sehingga dia bara'atun minan nar, bebas untuk melaksanakan taat atau maksiat. Artinya bebas itu sudah bebas ora terus sembarang malah maksiat boten. Bebas itu artinya dia sudah tidak punya tidak punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan masuk dalam neraka. Iku lek iso ngrasakno ladate amal. Lah kok selama 40 hari wis nglakoni kok panggah, itu berarti masuk dalam dawuh se'ata ilah malam yajid ladatal amali fil ajil dalilun ala adami qabulil amal fil ajil. Yang tidak merasakan ladati amal ono dunya menunjukkan di akhirat belum diterima. Berarti nanti sholatnya selama 40 hari kok perlu diterima, itu berarti ada syai'un yang perlu dibenahi maneh. Ngoten. Iku jenengan jajal. Biasa, tapi ngiki nggih. Angel yang jadi imam itu lho gampang. Kalau nek dadi imam kan bisa menentukan, nek dadi makmum itu kadang ketinggalan imam lan ketinggalan. Pun wa yuqalu lan den ucapaken inna idza kana yaumul qiyamah inna temen sune kelakuan idza kana dalam marikalane dalam marikalane ditemu apa yaumul qiyamah yuksaru mongko den kumpulaken sapa kaumun kaum wujuhum kang utawi wajahe kaum kal kaukabi kaya dene lintang abdurri kang mencorong. Fatakulu mongko ngucap lagu maring kaum sapa al malaikatu malaikat
maka dan amaluhum weh mai opo kana opo amaluhum amal lu kabeh wa yaquluna maka padha ucap sapa guna sapa ingsun iku ila samina dalem kalane krungu ingsun al-adzan ing azan umma maka gagah tangi sapa ingsun ngadeg sapa ingsun ila taharati nuju maring sesuci maring itu layu iku orang ganggu ingsun apa bayu kaliyane taharah ora nyibuhaken ingsun apa bayu kaliyane taharah wonten hadis didhawuhaken benjing niku di wektu hari kiamat kaum tiyang niku masuk ten swarga niku dalam keadaan zumar, dalam keadaan kelompok-kelompok, dalam keadaan gerombol-gerombol. Nah, ono sebagian pada hari kiamat ini golongan kaum yusaru kaum wujuhum kal kaukabi al-duri wajah mencorong koyok dini lintang sing padang. Heran malaikat terus tekok ma'amalukum yen awakmu kerjane apa amalmu di dunia biyen iku apa sampai wajahmu iso mencorong kaya ngoten. Lah sing mencorong ten griya sakniki sik kathah. Nek mencorong ten dunya niku tak kathah. Ten nggon kula niku kan ngarep kula sawah. Nah niku lek jalu niku kathah tiyang sing wajahe mencorong di patuke sing mencorong. Oleh pelut. Coba lek kotor mencorong kabeh. Lagi lho saestu niku wah kalau wajah itu kalau kau kabinet itu contoh center wajah ini dari center kabeh mulai perlu kabeh. Yang ini besok kita kiamat ada seorang golongan yang berjalan menuju surga wajah mencorong koyok ini lintang kampus. Malaikat ekok ma'amalukum penggaweanmu apa nek dunya supaya ngono iku. Fayaquluna mongko mereka pada jawab kunna ila saminal azan kunna ila tohar. Iki barokai setiap saya mendengarkan azan walaupun aku lagi rokokan, walaupun aku lagi belajar, walaupun aku lagi nyambut gawe, tak tinggal dan menuju sesuci untuk melaksanakan jamaah. Mulai lil. Hadis yang sinten mawon sing krungu azan penggaweane ditinggal dak. Mbuh macul, mbuh tandur, mbuh matun, mbuh belajar, mbuh napa mawon ditinggal ganti menuju datang tempat suci terus sesuci berangkat melaksanakan jamaah. Niki minjing kali Gusti Allah dipun kirim mlebu dhateng swarga wajahe kaya lintang keputus padang. Masya Allah. Nomor 2 sumayu saru ono maneh sing kuwi padang maneh. Sumayu saru mongko kali-kali den kumpulaken sapa taifah golongan wujuhun kang utawi wajahe taifah iku kal akmari kaya dene pira-pira rembulan ing dalem akeh padang daripada kaukab. Jadi ana maneh golongan sing wajahe kuwi padang maneh kaya rembulan dalam bulan purnama. Wah, wadang kabeh istilahnya, tapi lek wadang kabeh ya ora terus mari ngoten gilap sulap mboten. Kowe iso anu dengan wajahnya mereka sekitar sedadi wadang kabeh.
ditakoki karo malaikat. Woi, Kang, Mas, sampean amal apa nek dunya kok kaya ngono iku sampean? Masya Allah wajah jan mencorong kaya dene rembulan. Kaya kulo namangka padha matur sapa si kaum ing dalam jawab pada soal ing dalam saksi ditakoki malaikat apa amalmu di dunya? Kabeh ngene. Kunna natawaddau qabla al-waqti. Ini gara-gara penyebabnya barokai ingsun setiap sadurunge waktu wudu dhisik. Sadurunge waktu wudu terus mlebu nang baru setelahnya pas waktu masuk datang masjid. Jadi beliau itu wudu sadurunge masuk waktu sholat. Jadi lebih apik daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi begitu krungu adzan mulai wudu, berarti jelas krono adzan itu masuknya waktu, adzan itu harus sudah masuk waktu, berarti lek wudu sakuse masuk waktu. Lek iki boten. Wudune niku sadurunge masuk waktu, iki sadurunge adzan wudu, berarti dalam waktu mendengarkan adzan sudah punya wudu, bar ikut terus melaksanakan sholat ba'dal adzan. Ma bainal adzanaini sholatun, ma bainal adzanaini illa sholatun. Di antara adzan dan iqamah semuanya 5 waktu ini ada sholat. Sholat qobliyah, sholat qobliyah al-zuhri, sholat qobliyah al-asri, sholat qobliyah al-maghrib, qobliyah al-isya, qobliyah al-subuh, semua ada, termasuk qobliyah al-jum'ah, biasan al-zuhri, qobliyah al-maghrib, termasuk kesunatan, hanya saja tidak muakkad dan mawon. Niki terus nomor temu luwih padhang maneh. Sumayu saru mangkon jan kumpulaken sapa taifatun golongan. Wujuh kang ora wajahe taifah iku kasamsi kaya dene srengenge ing dalem padhane. Wis nomor 3 iki jan kaya srengenge tidak hanya rembulan enggak walaupun padhang tapi digawe kanca buku gawe kanca koran ora ketok. Tapi lek kaya srengenge ngeten iki kan padhang gawe kanca kitab, gawe kanca koran, gawe kanca Quran ketara, kentara, ketok. Wah niki kaya srengenge padhang. Lah terus ditekoki karo malaikat. Woi kan sampan wajahe kok padhang kaya ngono. Amal nang dunya iku apa? Penggawean nang dunya iku apa? Paya kulo namung padha jawab sapa sing kaum pada soal mesti ditekoki. Unama sapa ingsun iku nasma'u sapa ingsun al-adzana ing adzan fil masjid ing dalem masjid. Nah, niki oleh aku iku ndek donga. Ya jelas sadurunge waktu wis wudu, terus marono sadurunge waktu wis mlebu nang masjid sehingga waktu azan sudah ada di dalam masjid. Tapi maro wudu terus maro ngeten nglakoni mlebu nang masjid salat syukril wudu utawa salat tahiyatul masjid. Lalek sing apik iku salat tahiyatul masjid dhisik terus salat syukril wudu. Syukril wudu niku salat nyukuri wudu. Nah, salat nyukuri wudu niku yang pertama kali ngelakoni adalah sahabat Bilal. Nah, Bilal bin Rabah ini ku walaupun pada waktu itu Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan. Pada waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, beliau diajak pertama sekalian malaikat Jibril datang swarga. Lajeng nanti delok dhisik survei tempat Kanjeng Nabi wingi wonten swarga.
Lah kok ten swarga niku Kanjeng Nabi sampun midhangetaken mendengarkan suara resek. Ada suara sandal. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu suaranya siapa itu? Suaranya apa itu?" Malaikat Jibril mengatakan, "Itu suara sandalnya sahabat Bilal." Masya Allah. Padahal waktu itu Bilal masih meteger, Bilal masih hidup, Bilal masih ada di Mekah, ada di Medina. Tapi gambarnya, syutingannya, rekamannya sudah ada di surga. Makanya kayak kulolan panjenengan itu syutingannya sudah ada. Entah niku syutingannya di neraka apa syutingan di surga, ini sudah ada semuanya. Dan itu sudah ditulis pada waktu azan, sebelum wujudnya sesuatu sudah ada. Makanya walaupun orang itu berbuat baik bagaimanapun, ketika tulisannya atau di konon itu ternyata tempatnya di neraka, sehingga antara surga dengan dia di dalam melaksanakan kebaikan sakaresa cengkal, krono kedisian di kono syutingan itu kok nang swarga nang neraka, akhir ngamal ahli neraka. Nauzubillah min dzalik, seperti yang dilakukan oleh Bal'am Ba'awarah itu nggih. Ngoten pun sudah menjadi waliullah, sudah menjadi orang hebat, doanya tidak pernah ditolak. Tapi krana catetane niku niku sak diko wis karek mlebu swarga karek sethithik wonten mawon. Tapi krana gara-gara apa niku catetane wonten neraka, beliau dalam akhir hayatnya hanya gara-gara harta dimintai doa oleh golongan Kan'am agar Nabi Musa tidak bisa masuk ke tanah Kan'am, sehingga mereka seperti beliau mendoakan sehingga malaikat Nabi Musa akhirnya jadi kesasar wonten tanah teh selama 40 tahun. Ganti Nabi Musa matur datang Gusti Allah, "Ya idzan bin azkatu ya Allah, saya bisa tersesat ini karena dosa apa ya Allah?" Biduai Bal'am, mergo dungane Bal'am. Terus akhirnya Nabi Musa ganti doa pada Allah, "Ya Allah, salib iman Bal'am, hilangkan iman Bal'am." Akhirnya dijenguk kali Gusti Allah iman Bal'am. Akhirnya setiap doa masalah kalbi tahtil aliyal asal tahtil aliyal as. Niku ketika dia donga malah koyo ngene asu dikai melet gak dikai melet. Nauzubillah, hanya gara-gara oleh sokoan sangka warga Kan'am wali dongakno nang Nabi Musa, akhirnya dia kesasar. Itu sudah bisanya. Termasuk Barsiso itu santrine sudah iso miber kabeh. Saniki niku golek santri, golek pondok pesantren sak donya santrine sudah muncul parang. Hampir gak enek. Opo maneh sing iso miber kabeh gak ada. Ayo jadi di pondok pun iso miber kabeh. Ya ini ada gak iso miber. Lek manwi ya ini iso miber. Lek ya ini gak iso miber. Lha niku gak enek sing iso miber kabeh. Sehingga wong keramat tidak karuan antara surga karo antara Barsiso karo surga itu tinggal sakilan diluk maneh kudu dadi mati justru khotimah ngono ae. Tapi karena catetane teng mriku niku min ahlinar, akhirnya apa yang terjadi? Dhek ngamal nyembah maring setan sing akhire keblowo mati dalam keadaan suul khotimah. Lho niki. Tapi sebaliknya orang yang ahli maksiat yang sudah seakan-akan tidak ada taatnya sama sekali, wis mateni wong 99. Nah, 99 itu luar biasa. Terus tekok terus ganti
kepingin tobat. Wis mateni sang Purusama lho kepingin tobat. Teko nang kiai. Masihkah kiai saya bisa kesempatan tobat? Dosa saya sudah banyak sekali. Apa dosamu? Saya sudah membunuh orang 99 kiai. Wah, asik ora nek. Wong mateni siji wis neraka mangko telah minam muta'ammidan wa jazaa'u jahannam khalidina fiha wa jazaa'u jahannam khalidina fiha abada. Lha wong mateni siji dengan sengaja wis neraka jahannam selamanya mateni 99 ora iso. Allah gawane berang pisan kiai iki. Leh pisan ngek mati jangkep 100. Setelahnya jangkep 100 dia masih ingin tobat. Boleh kiai ini ora udah enek iki. Boleh kiai sing toleransi, kiai sing rahmatan lil alamin. Iki kiai NU, kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu boleh kiai ketemu kali kiai Malik terus didhawuhi saged mumpun kala dosane sak pira mawon dawuh Gusti Allah kul iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf pokok gelem mareni mongko akan diampuni dosa-dosanya keseluruhan. Terus tapi sampean nek kate tobat sampean pindah nang tempat nang daerah kono misalnya pesantren mergo daerah sampean ku daerah setan, mahwas setan, tempat setan, sulit untuk digunakan ibadah. Jadi tempat itu sangat mempengaruhi untuk sinyal menuju datang Allah Ta'ala. Makanya masjid itu harus disterilkan dikarenakan sinyal orang pangeran banternya ini itu ada hubungannya dengan halal harami tempat masjid, sehingga perintah mensterilkan masjid kan Nabi sampai dawakan idza wajadtum man ya'man ba'a au yaqta fal yakul lahu la arfa Allah bisyaraka. Ya, kalau kamu tahu ada orang transaksi jual beli di masjid, doakan kepada dia semoga daganganmu tidak laku. Juga waman idza wajadtum atau aku idza wajadtum man yusidud dolata fil masjid fal yakul lahu la radallahu dolataka. Kalau engkau melihat orang yang telah mencari barang hilangnya di masjid, doakan mudah-mudahan barangmu tidak dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa masjid itu harus disesuaikan daripada dunia. Karenanya kalau ada masjid kok dijadikan kampanye dengan demikian, la wallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengangkat engkau sebagai penguasa atau sebagai wali, sebagai itu dicatatkan lah jadi DPR atau jadi apa. Itu nggak modern. Kok masjid harus disterilkan. Nah disitulah disuruh tobat untuk mencari tempat yang sinyalnya agak rapat terhadap Allah Ta'ala. Akhirnya di tengah jalan menuju tobat mati. Lama dengan mati malaikat yang ahli neraka dengan ahli surga rebutan. Kata ahli neraka, ini malaikat ini orang harus masuk neraka. Katanya ahli surga, ini harus masuk surga. Loh kenapa? Karena dia itu berangkatnya untuk tobat. Walaupun belum tobat tapi berangkat untuk tobat ini sudah dicatat sebagai orang tobat. Likulli imri'in ma nawa, semuanya orang terserah niatnya. Niatul mar'i khairun min amali, niatnya itu lebih baik daripada tobatnya. Katanya orang malaikat yang ahli neraka yang Malik, ini neraka karena dosanya sudah melampaui batas, sedangkan taatnya masih akan terjadi, masih belum, maka neraka.
Hasilnya Allah Ta'ala menugaskan malaikat lain untuk menelarai dua malaikat yang geger tersebut dengan mengatakan, jadi hakim, sudah gini saja keputusannya, kalau kita ukur antara bumi yang sudah dilalui dengan bumi yang belum dilalui, lebih panjang mana? Kalau lebih panjang yang sudah dilalui berarti ahli surga, kalau lebih panjang yang belum dilalui berarti ahli neraka. Sepakat. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan bumi yang sudah dilalui menjadi modot, yang belum dilalui menjadi musrek. Setelahnya diukur, lebih panjang yang sudah dilalui tinggal satu cengkal, satu kilat tok. Akhirnya diputuskan menuju surga. Inilah termasuk di dalam hadis bahwa orang yang berbuat maksiat sepanjang apapun, sedalam apapun, sehingga antara dia dan neraka tinggal satu cengkal, tapi karena tulisannya di dalam sana ahli surga, maka tetap dia ahli surga, menjadi husnul khotimah. Dari sini menjadikan perhatian kepada kita, jangan meremehkan kepada orang yang ahli maksiat, karena ketika dia taat, kapan-kapan dia sudah diampuni dosanya seberapapun. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Jadi kalau dia itu tobat, semuanya amal-amalnya jelek-jelek itu dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Begitu. Tapi orang yang ahli kebaikan apapun, kalau sampai sul khotimah, sampai murtad, wa may yartadid an dini fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi kita harus waspada burung besi kaya apa sing muga-muga husnul khotimah. Dan demikian pula dengan orang yang kelihatannya banyak ibadahnya, kita enggak juga perlu kagumi, belum mesti dia itu termasuk orang yang husnul khotimah. Ini ben ora kagetan, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga gak gampang mengkultuskan, wah dia satu-satunya kiai yang harus kita ora kudu tidak harus. Jadi belum tentu semuanya. Balik, bagi kita selalu merasa rendah dengan melihat siapapun, melihat orang tua, kita anggap bahwa orang tua itu lebih banyak pahalanya daripada kita. Melihat anak kecil, kita merasa lebih rendah karena anak kecil itu dosanya masih kecil, masih sedikit. Kalau melihat orang kafir pun juga merasa rendah karena orang kafir begitu taat, begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semua perbuatannya, kekufurannya dihilangkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Demikian. Masya Allah. Wa ruyalan dan diwatakan apa anna salafat muslim ulama salaf iku kan ana sapa sing ulama salaf iku yu'azzauna kita yai sapa ulama salaf. Hati qabla fika kana ikmabdikan maf'ul niku duma awal dua putiha maqabla akhir. Kalau putiha maqabla akhir berarti kapan-kapan misalnya huruf ilatnya dibuang, akan ilmu marah kalau memang ada huruf ilat bersama dengan bina nakis, maka huruf ilatnya harus dibuang dan huruf sebelumnya dhamir. Kalau memang itu harokatnya fathah atau dhammah ditetapkan. Kalau kasron ganti dengan dhammah. Malmud marot manang qadha. Bayakum maqabla qadha wa ma baqi kama tabatuka wa kun hatta yakul tasrin taqulin naratu bi yusrin. Lakni yu'azzauna anfusahum. Nek ngoten nek waktu panjenengan bakti jatuh berangkat to mati menika niku para muazzin nggih lho.
orang muazin juga berubah ini asalnya muazin dibuang huruf ilati tetap nodomil mari jadi muazin ojo buh ini para takziah para muizin muizat dilek betul sakit dia ora usah bahasa Arab wis para hadirin hadirat para yang takziah dan mau takziah itu enak takziah malah ngisi-ngisi di lumayan mergo syaratnya jamak mudzakkar salim niku yen niku harus siji sim alam min alamin al wasfin mudzakkari isim sifat sim maf'ul utawa isim fa'il takziah takziah ngeten iki sing enek muazzin di para muazziyat ingkang kawula hormati iki dieling-eling ojo muizat ya sira ora apa-apa rada pantes lek muizin iki maknane muizin wong kang mulyakaken muizat wedok kang mulyakaken ya sing rada anu ta maknane ora kados temen ya dia ana muazzin lek muazzin itu bener tapi salah sorope mawon naput iki ora buah. Iki sing bener para muazzin muazziyat iki yo azzauna dianuten. Babu dhamiri in bibi linyat asil mutadila min bihita filun tufil wa iyakun makobla qaturina autun nabati kama qatladulah watmuhat man iyakun dakasi kakolina rotubikun liusi. Nah, lu kadang-kadang kalau misalkan jadi toto bukan mubalek terus ini orang takziah malah ketok pada itu enggak waruya anna salafin kanu ya azzauna podo tak takziahi sapa salaf den takziah niku dihibur lane maknane wong takziah para muazzin wong kang menghibur karena wong menghibur iku panjenengan teko tok walaupun ora muni napa-napa dengan ketok wakeh itu sing duwe omah wis terhibur sing sebab terhibur alhamdulillah sing teko wakeh itu pun marem makanya tidak harus bagaimana yang ada dalam kitab fikih sampai mengucapkan aqdamallahu ajrakum wa jabara musibatakum wa ghafara limajidikum boten muni ngoten niku pun cukup malah muni ngono wis ngrungokno melenger sak pirang-pirang ngoten. Makanya itu kontekstual di dalam memahami fikih. Jadi hasil dengan aqdamallahu ajrakum wa ghafara limajidikum wa jabara musibatikum dan itu contoh mawon tapi yang terpenting dari makna takziah adalah menghibur mentaknis menyenangkan berarti panjenengan dugi niku mawon mereka sudah terhibur ini kesunatan gunan senajan tengok-tengok niku pun terhibur kan seneng to keluargane pun marem to pun wong ulama salaf niku ditakziahi yu'azuna anfusakum ing awak dhewe salaf salah satu ayamin ing dalem telung dino ila fatat ing dalem mari alane penting salaf apa takbiratul ula takbir kang karusan. Jadi ulama salaf niku sampai ketinggalan takbiratul ihram senajan gak ketinggalan rakaat teko jamaah gak nemoni takbiratul ihram niku susah niku bisa hilang dihibur dengan 3 hari. Susah itu bisa hilang dihibur 3 hari. Nah, niki berarti pancen wis rasakno ladate temenanan. Lah nek kula lan panjenengan wong masih ketinggalan rakaat barang ora susah itu berarti nunjukno lek dereng wonten gejala keterima niku ora ono rasa lazat niku kurang pas
Insya Allah pokok diterusaken diresapi diangen-angen tresno jalaran sangka kulino. Golek wis kadung tresno gak ketemu sediluk kaya ketemu gak ketemu sejam kaya ketemu satu minggu. Gak ketemu satu hari kaya ketemu satu bulan. Mulane ketinggalan setitik mboten mawon kaya dene ketinggalan iku dihibur selama 3 dina. Aja jajal di dalam masalah jamaah, segala sesuatu itu kenikmatan melihat dari kebiasaan dan cara meresapinya. Maaf, seperti bal-balan. Bal-balan itu bagi orang yang tidak suka bal itu komentar penak ya. Kalah basi juga gaya rebutan. Ya kepingin lebokno kaya tuku dhewe-dhewe ya penak. Pemane kayak video dilebokno itu kan ya enak kok rebutan tak cilik ya. Nih, tapi bagi orang yang sudah kadung meresapi sepak bola, ngelakakno labati sepak bola, mbok sampai tengah wengi niku lek wis wayahe kesel ya Pak. Jan waktu niku dikongkon bojone umpama dikongkon ngeteronan di muring-muring saiki diundang kendhuren ora teko. Apa maneh waktu final. Lho kenapa ngrasakno labati sepak bola? Lho kenapa kaya ngeten iki iso nandhani karena kulino dan iso nikmati. Kulino iso nikmati. Lah nek iku gak dikulitano to biasa kulitano tapi gak pati dinikmati gak iso rasane nikmati. Itu dalam sepak bola. Apa mawon iku? Sinetron nang iku. Kula wis sabtu grup main-main niku tinggalan setitik kene usah. Aja jajal niku rokokan niku. Rokokan niku barang lek sing mboten ngerti lho. Rokok itu lho madoroti ora paham. Cepat ada peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Makin terjadi terus akan menyebabkan kanker jantung dan lain sebagainya, hipotensi dan lain sebagainya. Gak enak sih percaya belas, gak pedih. Wah wis ngalami berapa tahun berapa kok. Mulai mati tak sempat maneh rokok ae. Jajal kan jenengan nanggen. Rokok niku rasane ora enak. Pahit. Karena apa-apa nih. Tapi kalau kadung wis kadung nyekek. Kadung nyekek ngoten niku pun aman katene kadung nekek. Katene nang Palisono. Ayo sampean melok bis dilek bis kae no smoking. Tapi masih enak. Lek kae biasa. Tapi smoking kalau wis bisa ngelek-elekane kok oleh rokok dari makasih. Kae no smoking. Kenapa kok semacam itu? Peduli milih sing elek karena merasakan lazati rokok. Kan hotel ini ngoten pas oleh jatah hotel no smoking ini wegel. Kula niku jasa aku telengkon hotel seminggu bisa diatur angsal hotel. Jadi angsal hotel kan pas waktu telas yang smoking, boleh ya smoking. Niku paling di kula tenggane dilu terus separuh metu sepeda lagi tadi kolam ngoten niku kalau lagi kursi yang merokok sasin. Loh, meninggalkan kamar yang penuh dengan AC hanya karena rokok. Kenapa? Rasakan lazatnya. Napa rokok sebelah lazati mergo digulinakno dan diresapi. Apa maneh sing urusan hati nang pangeran ati niku amrun robbani. Perkara sing urusan kepangeranan. Ini kalau sudah kita biasakan kembali kepada habitat aslinya. Jadi hati ini kok senengane mari perkara jaba. Niki tidak habitat aslinya. Amrun ekol punika amrun robbani. Habitat aslinya itu urusan pengiran. Betul. Cuman kula lan panjenengan sakwise apa niku rotono nang dunya niki dikenal siji krana durung kuat kali pengira tapi hasilnya tak pengira dikenalno kali dunya mergo nek ora diiming-imingi kok kan jek duwe ora gelem salat ora diiming-imingi ngeki ganjaran
orang dimingi-mingi mengko pegawaian enak tak gelem sekolah. Niku namung iming-imingan gawe mancing mawon. Gawe sarana mancing. Mengko dalam pengajian, dalam sekolah, dalam pendidikan biar nanti bisa dibiasakan untuk makan makanan pokok. Kaya dene cah cilik itu, Pak. Menungso niku asline makanan pokoknya adalah soto. Soto, rawon, terus kalau gulai itu termasuk makanan pokok. Tapi ketika waktu lahir gak doyan, Pak. Durung doyan. Makanan pokok jenenge soto belum doyan, sate belum doyan, terus gulai ya belum doyan. Doyannya apa? Ketika waktu masih baru lahir, doyannya hanya ASI. Nah, ini kalau kita tidak bisa dilatih dikasih makan dengan makanan pokok, terus diantar ASI, akhirnya apa? Sampai gede, akhirnya malah gak doyan, kok gak doyan pokok, doyannya ASI. Ketika nanti doyannya ASI terus rebutan karo pake, rebutan karo ngaji meneh. Dan sumbernya kayak sakit, pasti rebutan. Lu menungso kenapa? Ketika kelolaan panjenengan baru lahir ini kesenangannya urusan duniawi, bahkan dikrono dipanci karo dunya, lek gak segera diambil dialihkan ke makanan pokok gitu amrun robbani, urusan ketuhanan, urusan kepengiranan, akhirnya kebablasan seneng dunia. Kalau seneng dunia, rebutan. Karena dunia itu kalau dimiliki satu orang tidak bisa dimiliki lain orang. Sehingga akhirnya rebutan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita kembali kepada amrun robbani, kenalan pangeran, lazat pangeran, siapapun yang menghadap Allah berapapun tidak mengurangi satu dengan yang lain sehingga tidak ada rebutan. Mulanya orang enek kiai gelut sing urusan waliullah gak enek. Lek enek niku kiai sing rebutan dunya. Kalau kiai kok segeger kiai rebutan dunya. Lek sing urusan robbani gak ada. Nggih padha kali anak ini memang ketika saya rebutan nangane susu, rebutan karo pak, rebutan karo adike. Tapi kalau sudah doyan atau doyan gulai, doyan sate, banyak di mana-mana ada karena sumbernya banyak. Tak akan rebutan. Lho kiai itu makanya kalau sampai ulama salaf ini ketinggalan takbiratul ihram tok karo orang-orang yang sudah memang betul-betul sudah cinta kepada Rabbani, kepada Allah Ta'ala, niki ketinggalan takbiratul ihram tok ini perlu di takziah sama sudah hari karena semacam itu. Masya Allah. Wa yu'azzauna lan padha den takziah sapa sing ulama salaf itu sinten, Pak? Ulama salaf itu ulama yang wujud sebelum pertengahan abad ketiga. Itu namanya ulama salaf. Jadi sampai mulai terakhir Imam Ahmad sampai sak penginggil. Saya Imam Syafi'i, Abu Hanifah sampai sahabat itu namanya ulama salaf. Kalau setelahnya ulama salaf berarti orang yang setelahnya abad ketiga itu namanya pertengahan abad ketiga itu namanya ulama kholaf. Nah, ulama salaf dengan ulama kholaf itu ada perbedaan baik di dalam manhajul fikih, dalam fikihnya ada perbedaan dalam metodologi tauhidnya, juga tasawufnya. Nah, napa perbedaan ini? Nah, ini beda pada keluar sekolah. Tapi penting, ulama salaf niku kalau di dalam urusan fikih tidak harus mengikuti kepada mustahil tertentu. Bagi ulama yang mampu mengambil hukum dari hadis, dari Quran dengan sendiri silakan ngambil. Tanpa harus mengikuti kepada siapapun. Yang tidak mampu
ikutilah kepada mujtahid yang ada, terserah, karena memang mujtahid waktu itu masih banyak sekali. Paham? Ini ulama salaf. Jadi ulama salaf di dalam fikihnya tidak terikat dengan satu mazhab. Bagi orang yang mampu mengambil hukum dengan sendirinya, silakan mengambil hukum karena memang peralatan untuk mengambil waktu itu masih muda. Yang tidak mampu cukup mengikuti pada ulama yang diikuti tanpa tertentu siapapun yang harus diikuti karena banyaknya mustahil. Tapi kalau ulama khalaf setelahnya abad ketiga, sebab ulama sudah banyak yang kena penyakit anania, kena penyakit hasud, akhirnya tidak saling menghargai satu dengan yang lain, maka di waktu itu keputusan dari pemerintah harus mengikuti salah satu dari mazhab yang mudawan, mazhab yang masih bisa dideteksi tentang keorisinalannya, tentang dalil-dalilnya, tentang takhrijnya, yaitu hanya ditemukan 4 mazhab. Ini dalam ulama salaf. Di dalam masalah teologi, ulama salaf itu untuk mengenai ayat-ayat yang mutasyabih, mazhabnya tafwid. Tafwid itu tidak mentakwil. Maksudnya tidak mentakwil bagaimana? Dimaknai sesuai yang ada di dalam Al-Quran, disesuaikan dengan ada yang hadis. Kalau tapi dia tabri'ah dari apa yang menjadi yang bertentangan dengan akidah, apa yang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, dawuh Gusti Allah ya Tullahi fawqa aydihim. Itu para ulama salaf tidak berani mentakwili, hanya mengatakan tangan Allah di atas tangan-tangan kaum. Tapi mereka tidak pernah mengatakan Allah Ta'ala punya tangan jawareh seperti kita. Lalu bagaimana? Ini tangan tersebut arti yang bahasa yang sangat balik, bahasa yang sangat indah. Tidak bisa dimaknani dengan kekuasaan. Kalau dimaknani dengan kekuasaan menyalahi daripada arti yang sebenarnya, mengurangi Al-Quran. Kenapa? Karena kata kekuasaan dengan kata tangan ini masih lebih tinggi tangan. Kalau kita katakan Bupati Blitar misalnya bisa mengatakan Blitar adalah kekuasaan saya, tapi tidak akan pernah bisa mengatakan ini di tangan saya. Karena kalau di tangan saya pasti itu kekuasaan, tapi orang yang berkuasa belum tentu bisa di tangannya, kan gitu. Makanya tidak dimaknani dengan kekuasaan. Tapi ketika waktu dalam waktu ulama khalaf coba mengikuti ulama salaf, tapi hanya lahirnya saja, sehingga mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah ada di arah, Allah ada di arsy, sehingga di sini perlu ada takwil. Takwil itu adalah sarful lafzi an dzahirihi, membelokkan lafaz dari makna zahirnya. Makanya dari Asy'ariyah kata yad dimaknani kekuasaan. Terus seperti kalau di situ dikatakan Allah dekat kepada kita, lebih dekat kepada kita, misalnya ma taqarrabal abdu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza kuntu ahbabtu kuntu sababu yasma'u bihi. Itu kalau menurut ulama salaf, siapa yang betul-betul mendekatkan diri dengan Allah dengan kesunatan, maka tangannya Allah, kakinya Allah, lisannya Allah. Nah, semacam ini kalau diartikan pada ulama khalaf bahaya. Akhirnya dengan ulama khalaf ditafsir, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka tangannya akan dijaga oleh Allah, lisannya akan dijaga oleh Allah, telinganya akan dijaga oleh Allah. Itu makna yang dari ulama khalaf. Diteruskan arah titik yang satu kape. Wa yu'azzauna sab'an kelawan kaping sab'an ing dalem 7 dina.
ila ratat gumin dalam mari kalane poting salaf opal jamaatu. Ulama salaf niku lek ketinggalan jamaah iso waras sampai lali niku kalau dihibur selama 7 hari. Nah, dilek dengan sedaya kok sampai ulama itu jadinya buatan perlu dihibur sama sekali, itu menunjukkan belum ada sinyal cinta dengan masalah jamaah, belum merasakan lazatnya jamaah. Kenapa belum merasakan lazatnya jamaah? Orang yang sudah makan belum pernah merasakan lazat ini biasanya orang yang sakit. Nah, orang yang biasa apa itu namanya, orang yang sudah merasakan, sudah makan setiap hari kok belum merasakan kenikmatan, ini berarti orang sakit. Kalau demikian berarti kebanyakan kita itu masih golongan orang sakit, karena sakit perlu diobati. Nah, ini insya Allah ini obatin kitab Ihya ini pun kata nanti obati hati akan